siang. Salam sukses buat setiap pemula, buat setiap sahabat, buat setiap follower. Kembali kita masuk ke episode yang ke-6. Saya masih di tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di daerah Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Kenapa saya ada di tempat ini? Sebetulnya kebetulan di samping saya itu ada seorang driver mobil kebersihan. Driver mobil kebersihan ini coba kita tanya sebetulnya pengalaman-pengalaman apa sih yang didapat dari seorang driver mobil kebersihan. Pertama, saya mau memperkenalkan narasumber kita siang hari ini dengan Pak Mamet. Itu Pak Mamet. Pak Mamet nanti agak kenceng ya bicaranya. Pak Mamet, ada hal yang mau saya tanyakan. Kenapa sih Pak Mamet mau jadi driver mobil kebersihan? Yang pertama, sekarang kan kerja sulit. Iya. Dan kemana-mana harus mana kita cari kerja sulit. Yang ada aja. Yang ada aja. Ya, ada yang nawarin, mau ya mau lah narik mobil sampah. Oh gitu. Jadi kebetulan dikarenakan pekerjaan yang agak sukar untuk saat ini, jadi Pak Mamet memutuskan menjadi seorang driver mobil kebersihan. Pak Mamet, kalau boleh tahu, Pak Mamet ini bergeraknya berarti di Dinas Lingkungan Hidup atau bukan? Saya di Dinas Lingkungan Hidup, tapi di apa ya dibilangnya itu dimasuk ke rental. Oh, ke rental. Jadi bukan pegawai resmi Dinas Lingkungan Hidup, bukan. Ya. Jadi Pak Mamet ini bekerjanya sistem rental berarti ya, rental. Terus Pak Mamet, sudah berapa lama Pak Mamet jadi driver mobil kebersihan ini? Kalau di kebersihan saya lamanya dari Kernet. Ya. Awalnya kernet berarti. Ya, awalnya Kernet. Ya. Ada 18 tahun. Pertama kali 18 tahun. Wah, luar biasa. 18 tahun jadi driver mobil kebersihan. Luar biasa. Karena gini, Pak Mamet, menurut saya kenapa luar biasa? Nggak banyak orang yang menekuni satu bidang pekerjaan itu lama gitu. Mau faktor kebutuhan pun itu nggak banyak Pak Mamet. Saya acungi jempol, luar biasa. Ini Pak Mamet, kalau saya lihat Pak Mamet sebetulnya masih tergolong muda nih. Ya tergolong muda lah. Emang nggak malu Pak Mamet jadi driver mobil kebersihan ini? Kenapa harus malu? Kan pekerjaan itu yang penting halal. Jadi temen tahu, keluarga Tahu. udah berkeluarga kan? Udah Punya anak? punya Anak. Ya. Anak juga tahu. Jadi buat anak gimana respon keluarga gitu? Ya respon keluarga apa baik-baik aja. Nggak masalah Ya, gitu ya. yang penting cari nafkah aja. Halal. Gitu kan. Nah, pesan buat keluarga-keluarga yang ada, pesan buat sahabat-sahabat yang mungkin saat ini masih awal-awal berumah tangga. Maaf, Pak Mamet, udah berapa lama nih berumah tangga? Kalau rumah tangga 17 tahun. 17 tahun. Ya. Nah, 17 tahun itu membuktikan suatu keluarga itu bukan dilihat dari berapa yang dihasilkan seorang suami. Selama suami bertanggung jawab, selama yang diambilnya halal, Betul. keluarga, baik anak, baik istri itu pasti mensupport. Ya, ngasih semangat ya Bang Mamet ya. Jadi nggak perlu pantang menyerah buat keluarga-keluarga baru. Pokoknya saling mendukung lah Bang Mamet ya intinya. Terus nih Bang Mamet, kalau boleh saya tahu, berapa sih gaji driver mobil kebersihan? Ya cukup lah. Cukup lah. Tapi dibayar tiap bulan kan? Ya. Atau per gimana? Ya per bulan. Kalau jam kerjanya Bang Mamet? Kerjanya jam misalkan pagi jam 7 pagi Ya, 12 sudah pulang. dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi jam 12 siang lewat udah nggak ada kegiatan lagi. Nggak ada. Setiap hari tapi Iya. nggak ada hari liburnya Nggak gitu. ada. Jadi informasinya kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tapi nggak ada hari libur dalam seminggu itu full berarti ya. Full. Kecuali libur nasional mungkin? Ya. Enggak. Kalau liburnya itu paling tinggal. Oh, Kalau kurang ya, ganti hari gitu sama kalau- kawan gitu. Ya kalau di sampah kalau dikasih hari libur wah udah. Oh, sampahnya. Oh Nah. iya bener-bener berapa kali kejadian Iya. karena ada masalah apa Iya. tiba-tiba sampah membludak gitu ya. Oh iya, jadi tidak ada hari liburnya. Terus nih Pak Mamet, kira-kira selama jadi driver mobil kebersihan
pernah ngalamin pengalaman yang berharga nggak? Pengalaman misalkan contohnya mungkin ya kalau tadi saya tanya di pemulung dia pernah nemu emas, dia bilang kayak gitu ya, cincin yang walaupun beratnya nggak seberapa, atau misalkan nemu hal-hal yang baru lah, yang kira-kira Pak Mamet mikirnya, oh ini nggak bakalan lupa nih, pastilah selama 17 tahun atau 18 tahun itu Pak Mamet pasti nemuin pengalaman yang sampai sekarang kayaknya bakal diinget. Ya pengalaman itu ya kerja gimana ya, cara kerjanya itu Ya, kan kita menghadapi sampah itu gimana, ya. bau kan, Bau Ya, ya. baunya Wah, kan bau gitu. banget lah gitu Ya, ibaratnya. itu pengalaman mungkin tak akan terlupakan seumur hidup itu. Meski kita kan misalkan ntar begitu berhenti bekerja, Iya. nah itu yang diingat lah. Yang diinget. Waktu kita di Bandung naikin sampah, Oh, jadi Pak Mamet ikut juga naikin. ya, naikin lah. Oh, saya pikir driver yang naikin. Bantuin naikin saya. Dibantu juga naikin? Iya, bantuin. Wah, biar cepet. Luar biasa. Ya. Ternyata kalau sampai berhenti, Ya. baunya bakal terus keinget. Ingat kalau kita berhenti kerja, kita lewat tempat sampah, oh baunya gini, dulu saya kerja begini ya, gitu kan. Oh. Ya. Sampahnya bau, uangnya lumayan cukup. Luar biasa. Terus nih, kira-kira pesan pada masyarakat apa? Ada nggak pesan pada masyarakat? Pesan pada masyarakat itulah tertib lah buang sampahnya. Mohon tertib buang sampahnya, teratur gitu. Jangan asal-asalan. Pertama, tertib buang sampahnya, teratur, Teratur. jangan asal-asalan, Ya, jangan sampai di mana aja lah buang sampah itu, apalagi di jalan-jalan yang sembarangan raya, gitu sembarangan. ya. Yang buang sampah itu di jalan seenaknya aja gitu kan. Oh, seenaknya aja. Taruh kan itu jalan, harus kebersihannya harus dijaga. Oh iya. Jadi nih pesan buat sahabat semuanya, kalau bisa kebersihan itu bukan hanya untuk satu pihak. Kebersihan itu untuk banyak pihak. Ya. Jadi mungkin kalau kita berpikirnya, oh ini nggak bau, tapi buat orang lain mungkin mengganggu. Betul. Jadi kalau bisa sampah itu mempermudah pekerja dinas-dinas kebersihan untuk mengangkut ya, Pak Mamet. Kadang-kadang kan ada yang berserakan di mana aja. Jadi kalau bisa dikemas, dipilah lebih bagus. Jadi jangan asal, jangan asal buang. Tolong aja ke aparatnya RW, RT itu. RT RW gitu ya. Ya ditinjau lah. Lebih Masyarakatnya ya, lebih ditinjau. baik lagi lah gitu ya. Ditinjau gitu baiknya gimana. Tolonglah kerjasamanya gitu. Nah, tolong kerjasamanya buat RT RW lebih untuk diperbaiki lagi, mungkin sarana tempat sampahnya Ya, juga diperbaiki lah gitu. Jadi lebih mudah kan buat petugasnya. Terus terakhir nih, Pak Mamet, ada pesan nggak pada pemerintah? Ya pesannya pemerintah itu tolong buat pemerintah Iya. lebih kondisikan lah, stabilkan lah sampah di kota Bandung. Oh, karena memang Pak Mamet itu kerjanya di daerah Bandung ya. Daerah Bandung. Gitu. Daerah Bandung. Kalau bisa lebih dikondusifkan sampah di daerah Bandung. Kalau berarti kalau Pak Mamet itu sistemnya penghasilan atau gaji itu berarti bukan dari Dinas Lingkungan Hidup ya? Bukan. Ya kalau bisa juga pesan buat bosnya gajinya naik. Luar biasa. Siang hari ini banyak orang-orang luar biasa yang sudah kita ulik kehidupan kesehariannya, bagaimana menjalani profesi yang mungkin orang lain tuh memandangi sebelah mata, tapi ternyata dibalik dari pekerjaan yang sederhana, ketika support dari keluarga, ketika support dari teman, sahabat, semuanya akan menjadi hal-hal yang menjadi positif. Kenapa? Karena ketika dukungan keluarga itu tidak mempermasalahkan apapun profesi kita, selama halal hasilnya, semuanya akan menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih buat setiap sahabat, buat supportnya, buat like-nya, buat komennya. Mungkin kedepannya kita akan memperbaiki lagi, kita ungkit lagi setiap profesi-profesi yang dipandang masyarakat itu mungkin kurang pas, kurang bagus atau apapun. Ternyata banyak hal yang dapat kita pelajari. Semangat, gotong royong, kebersamaan dengan keluarga menjadi poin yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang dengan Pak Subari di sini. Terima kasih, Pak Mamet.